Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita memulai, kita merenungkan segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini, sampai dengan detik ini, sampai dengan waktu ini. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari renungkan semua kebaikan Tuhan, apa yang Dia beri, apa yang Dia kasih, apa yang Dia percayakan kepada kita sampai dengan saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari mengucap syukur. Dari setiap kita mari mengucap syukur. Mari bawa hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan melihat kita, memperhatikan kita dari surga. Tuhan sungguh mengasihi kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, pada sore hari ini kami siap mau merenungkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan berbicara kepada kami di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan apapun. Mari Tuhan, biar pada sore hari ini hati kami tetap terpaut erat kepada Tuhan yang memberi kepada kami hidup, yang memberi kepada kami masih kesempatan ini. Kami mengucap syukur. Bapak, ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin menjadi orang yang cakap, kami boleh menjadi orang yang berdampak, dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan rohani kami. Pada sore hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. 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 Mari buka sama-sama Alkitab kita di dalam Matius pasal ke-8 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-4. Matius pasal ke-8 ayat 1 sampai ke-4. Dimanapun saudara berada, akan saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan pada sore hari ini dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Haleluya. Ketika saya membaca ini dan kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada sore hari ini, kita melihat bahwa dimanapun Yesus berada, dimanapun Yesus melayani, dimanapun Yesus berkunjung di satu tempat, di tempat yang lain, Yesus selalu menjadi berkat dan menjadi dampak. Pelajarannya adalah kita pun dimanapun berada, kita harus menjadi berkat dan menjadi dampak. Di mana letaknya? Di ayat yang pertama firman Tuhan bilang seperti ini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Saya percaya bahwa kalau orang diikuti berarti orang itu punya ada sesuatu nilai lebih. Orang itu berdampak luar biasa. Hari ini siapapun kita yang ada di sini, yang ada dimanapun juga, kita harus hidupnya berdampak agar orang-orang dapat mengikuti kita. Mengikuti apa? Terang Kristus. Kita punya teladan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mengikuti Dia. Kenapa? Saya melihat bahwa ada kehausan. Orang-orang amat sangat haus akan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini, setiap dari kita saya berharap kita tetap menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Lihat, yang datang mengunjungi Yesus, yang datang bersama-sama berbondong-bondong, memang ada yang sehat,
tetapi juga ada yang sakit. Ada yang berkecukupan, tetapi juga ada yang berkekurangan. Ada yang di dalam permasalahan, ada yang di dalam pergumulan. Dan di banyak orang yang hadir pada waktu itu, kita membaca bahwa ada orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta ini hadir. Bapak Ibu ketahuilah bahwa pada waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang paling mengerikan. Bukan hanya di zaman itu, tetapi zaman jauh sebelumnya, di dalam perjanjian lama. Orang-orang yang sakit kusta, mereka di dalam keadaan yang terpuruk, harus diasingkan, harus dikucilkan. Tetapi lihat, ada sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kita mempelajari ini. Bapak Ibu, kalau kita membaca bahwa di ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Saya mau menggarisbawahi kata gini, lalu sujud menyembah dia. Bapak Ibu, dalam keadaan kondisi yang tidak baik, di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, orang ini tetap datang menyembah Yesus. Mungkin sama seperti kita pada hari-hari ini, kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita. Tapi firman Tuhan bilang, orang kusta ini sujud menyembah. Saya percaya pada hari itu memang tidak terlihat, tapi seisi surga serasa terguncang. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam kondisi yang terjepit sekalipun, orang tetap harus bisa mengucap syukur bahwa dia punya Allah yang hidup, bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Ketahuilah Bapak Ibu, ketahuilah bahwa ketika Tuhan ditinggikan, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Dia berkata seperti ini, saudara. Ya, dia berkata dan menyembah Yesus, bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak menggunakan kekuatannya. Dia tidak memaksa Tuhan. Saya sudah menyembah Engkau, tukar dengan kesehatan. Saya sudah menyembah Engkau, tukar dengan berkat. Saya sudah menyembah Engkau, tukar dengan doa saya yang dijawab. Tetapi orang ini menempatkan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya membaca bahwa kata sujud menyembah orang kusta ini di dalam perjanjian baru, ya hanya orang ini yang sujud menyembah pada Yesus. Dan dia berkata, berserah total. Orang yang menyembah itu berarti orang itu sudah menyerah. Masih ingat ketika Raja Nebukadnezar menyuruh seluruh orang di dalam kerajaan itu, bahkan di seluruh daerah kekuasaannya, ketika ada bunyi-bunyian, ada rebana, ada tamburnya dikumandangkan, mereka harus sujud kepada patung itu. Karena apa? Ini perintah kepada orang yang sudah ditaklukkan, harus sujud menyembah. Ingat, orang hanya sujud menyembah kepada yang dituhankan dan kepada orang-orang yang menyerah. Hari ini saya mau sampaikan, si kusta sedang berserah penuh kepada Tuhan. Saya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari berserah penuh kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi dalam menyembah Tuhan, minta Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Inilah yang total, tidak memaksakan kehendak, tidak memerintahkan Tuhan, tetapi dia mau hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Oh, luar biasa, hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, firman Tuhan bilang seperti, maka tergeraklah hati Yesus, maka tergeraklah belas kasihan. Hari ini kita dengan sungguh-sungguh Tuhan mau memulihkan kita. Dan ini yang saya garis bawahi, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini bukan kata menyembuhkan aku. Beda menyembuhkan, mentahirkan. Kalau sembuh hanya tubuh, tapi kalau tahir tubuh, jiwa, roh. Karena apa? Alkitab mencatat bahwa
orang-orang yang sakit kusta. Dan orang Tuhan juga berkata bahwa harus mentahirkan diri, menyucikan diri. Kusta itu adalah penyakit, sesuatu hal yang tidak suci, tidak kudus, tidak boleh masuk di dalam, berkumpul dengan orang-orang banyak, tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Ingat, ini masalah pentahiran, bukan hanya sekedar tubuh, tetapi tubuh, jiwa, roh. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan mau mentahirkan, bukan hanya sekedar sembuh, tetapi ini berkaitan dengan kesucian. Hari ini saya mau sampaikan, Tuhan juga mau kita menjadi kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mau loh kita menjadi kudus, berkenan di hadapannya Tuhan. Dan saya percaya ketika doa kita sama, Tuhan tahirkan Indonesia, Tuhan tahirkan keluargaku, Tuhan tahirkan hidupku. Kita tidak memaksa Tuhan, tetapi saya tahu di mana ada kekudusan, di mana ada kesucian, di situ Tuhan berkehendak dan Tuhan mau melakukan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan bilang seperti ini, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lihat di ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Saya mau menggarisbawahi kata Yesus mengulurkan tangannya. Haleluya. Ketika Tuhan mau mengulurkan tangannya, Tuhan tidak pernah menolak yang namanya pemulihan. Tuhan tidak pernah mau menolak yang namanya sesuatu hal yang dia dapat kerjakan. Ketika Tuhan mau mengulurkan tangannya, Tuhan bilang seperti ini, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau supaya engkau kudus. Kalau bahasa lainnya, aku mau supaya engkau berkenan. Ini bukan satu pekerjaan yang sukar, Bapak Ibu, tetapi di dalam kuasa Tuhan, Tuhan sangat menginginkan setiap dari kita punya kerinduan ini. Mungkin hari ini kita tidak kena kusta, kita masih sehat, tapi cek hati kita. Mungkin hati kita sedang di dalam permasalahan, pergumulan. Mungkin hati kita sudah mulai tawar. Mungkin hati kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan mengulurkan tangannya. Dan saya mau menggarisbawahi bahwa orang ini, orang yang kusta ini, sebenarnya bukan mencari tangannya Tuhan, tetapi dia sedang mencari hatinya Tuhan. Dan setiap orang yang mencari dan menemukan hatinya Tuhan, maka itu berkat, kebaikan, kemurahan pasti akan mengikuti dia. Tangan Tuhan pasti ada di dalam hidupnya. Bapak Ibu, jangan takut, jangan ragu. Tangan Tuhan pasti akan terulur buat kita semua. Tangan Tuhan pasti akan menjamah Indonesia. Tangan Tuhan pasti akan menjamah keluarga kita. Tangan Tuhan pasti akan menjamah hidup kita. Sekelam apapun, seburuk apapun, sejatuh apapun hidup kita, firman Tuhan bilang Tuhan tetap mengulurkan tangannya. Ketika tangannya terulur buat kita, maka di situ ada jawaban. Ketika tangannya terulur di situ maka ada jalan keluar. Di mana tangannya terulur di situ ada kesembuhan. Saya percaya ketika Tuhan mengulurkan tangannya buat kita, kita pasti akan dipulihkan. Hari ini, mari arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari Tuhan, ini hidup saya, tahirkan saya, sembuhkan saya. Dan saya percaya Tuhan akan mengulurkan tangannya. Dan firman Tuhan bilang seperti ini, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia membuktikan orang yang dekat hatinya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan, tahirlah seketika itu juga orang itu daripada kustanya. Haleluya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak pernah menunda di dalam satu pekerjaan. Ketika kita bilang, Tuhan, mari pulihkan hatiku, mari tahirkan aku, ampuni aku mau bertobat. Ingat loh Bapak Ibu, satu cerita perumpamaan tentang anak yang terhilang. Seberapapun anak itu lari daripada ayahnya, ayah itu tetap mau mengulurkan tangan
kepada anak itu ketika dia kembali, diterima kembali, dipeluk kembali. Saya percaya uluran tangan Tuhan sama, bahkan lebih lagi ketika dia mau menjamah hidup kita. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita semakin mendekat. Uluran tangan berarti ada jarak. Dan saya percaya bahwa kita yang harus mendekat pada Tuhan. Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Amin. Satu ayat, di ayat yang keempat. Yuk sama-sama baca. Ketika orang itu sudah datang mencari Tuhan, menyembah, sudah menyembah, dia mengungkapkan hatinya, dia mengungkapkan kerinduannya, dan Tuhan jamah dan dia sembuh. Di ayat yang keempat begini, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika kita membaca ayat ini, bukan berarti kita disuruh stop bersaksi. Kalau orang-orang yang malas bersaksi pasti pakai ayat ini nih. Dan dia berkata, Yesus kok yang ngomong sendiri, ingatlah. Jangan katakan sama siapapun juga, jangan beritahukan hal, nggak bisa. Hari ini kalau kita baca Alkitab, baca keseluruhannya. Tuhan suruh kita jadi saksi. Tapi di dalam kasus ini, ingat Bapak Ibu, saya sih percayanya seperti ini. Orang kalau disembuhkan dari sakit kusta, wah meluap-luap, sukacita banget. Karena apa? Yang selama ini dia menjadi beban hidupnya, yang selama ini mungkin menjadi aib, menjadi kutuk bagi hidupnya, tiba-tiba dilepaskan, maka dia akan fokus dengan yang namanya kesehatan. Dia bisa pergi ke seluruh kampung, dia bisa ketemu dengan saudara-saudaranya ini dan itu. Dia bercerita ini, dia bercerita itu, tentang sembuhnya, tentang apanya. Tetapi ingat, perhatikan dengan baik, kesaksian itu hanya sampai di situ. Ingat ya, sekali lagi, kita bukan dilarang untuk bersaksi, kita harus menjadi saksi. Tetapi fokusnya adalah, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi firman Tuhan bilang gini loh, tetapi pergilah. Tetapi pergilah, satu kalimat perintah kepada orang ini. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Jadi bahasanya begini, hai engkau yang dulu kusta, hai engkau yang dahulu dikucilkan, hai engkau yang dahulu dibuang. Sekarang pergilah, tampakkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti. Ini dia, Bapak Ibu, orang-orang Israel sangat dekat, sangat erat dengan hukum-hukum dengan Musa. Ya, sangat erat dengan hukum yang diberikan oleh Musa. Ketika saya membaca firman Tuhan dan saya merenungkan, Tuhan bilang begini, hai kamu, kembalilah kepada cintamu yang mula-mula. Engkau harus mengasihi Tuhan. Disitulah kau menemukan Tuhan. Kenapa dia disuruh? Karena memang hukumnya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau orang kusta, mereka harus balik ke imam, dilihat apakah mereka tahir atau tidak. Tetapi saya mau bilang ini, hai engkau harus kembali lagi ke tempat ibadahmu. Hari ini tempat ibadah kita bukan hanya sekedar di gereja. Hidup kita menjadi ibadah kita. Hidup kita menjadi ibadah kita. Di keluarga kita juga beribadah. Di tempat kita bersekolah, di tempat kita berstudi, di tempat kita bekerja, disitulah ibadah kita. Dan firman Tuhan bilang seperti ini, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Hal yang penting adalah begini Bapak Ibu. Mungkin orang-orang ini sudah kehilangan yang namanya korban. Tetapi Tuhan bilang, bawa lagi korban. Ada di situ yang namanya perdamaian kembali. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dan yang saya mau garis bawahi, sebagai bukti bagi mereka. Yang artinya apa? Bukti ini dapat mencelikkan mata para imam, mata orang-orang yang pada waktu itu dianggap berdampak, supaya mereka dicelikkan bahwa mujizat itu masih ada.
Hari ini siapapun kita, Tuhan minta, Tuhan mencari orang-orang yang datang menyembah kepada Tuhan, total berserah kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi apapun, dia tetap orang-orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Poin yang kedua, dia bilang, Tuhan, jika Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak Tuhan, tidak pernah mengatasnamakan kita, baik saya sudah sembah Tuhan, mari beri yang terbaik buat saya. Enggak, terserah Tuhan maunya Tuhan. Dan bilang seperti ini, Tuhan, tahirkan aku. Kalau tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Dan yang ketiga, yang keempat sebagai yang terakhir, kita kembali lagi ke cinta yang mula-mula, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Hari ini kita tetap mau mengasihi Tuhan. Bukti sebagai ucapan syukur, orang itu membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Hari ini kita bukannya dilarang untuk bersaksi sekali lagi. Dimanapun kehidupan kita harus menjadi garam terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa kami di tempat ini tetap berdoa. Staf penggembalaan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, tetap berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa, Tuhan tahirkan Indonesia. Tuhan tahirkan keluarga kami. Tuhan tahirkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dalam kondisi apapun, dimanapun kami berada, kapanpun kami memutar video ini, kami tetap tahu Tuhan berbicara kepada kami secara langsung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapa, kami serahkan pada sore hari ini. Kami minta kuat kuasa Tuhan menaungi kami. Mari Tuhan, biar kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa hidup kami berpaut erat dengan Engkau, hidup di dalam penyembahan. Kami juga percaya bahwa Tuhan, kami tidak memaksakan kehendak kami, dan juga kami mau supaya kami ditahirkan, dan kami juga mau kembali kepada cinta kami yang mula-mula mengasihi Tuhan. Mari Bapak, kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan kami percaya Tuhan pada sore hari ini iman kami percaya kami boleh dikuatkan dan teguhkan di dalam Engkau. Kami boleh penuh pengharapan di dalam Engkau, dan kami percaya Tuhan mentahirkan kami. Kami juga berdoa dari tempat ini, mari Tuhan jamah sembuhkan jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam sakit, Bu Vera, Bapak Surya, Bapak Rundi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga orang-orang yang lain, para lansia, anak-anak, semua sehat di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, kami serahkan semuanya. Walau kami di dalam kehidupan yang seperti ini, Tuhan menjagai kami, Tuhan memelihara kami dengan begitu banyak. Tetap kami berdoa dari tempat ini buat Indonesia, buat kota Jakarta, buat negara-negara yang lain yang masih terkena dampak dari Corona COVID-19. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta belas kasihan Tuhan menjamah Indonesia, menjamah kami semua. Kami jangan lupa berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Gembala kami, beri kesehatan, beri kekuatan. Juga Ibu Gembala kami, beri kekuatan, kesehatan. Juga staf penggembalaan di dalam naungan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan pada sore hari ini aman, tentram di dalam naungan Tuhan. Terima kasih buat ibadah pada sore hari ini, dan kami mau arahkan hati kami, dan kami mau siap terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh yang Maha Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum siaran ini diberhentikan, kami sangat mengharap bahwa setiap Bapak Ibu tetap melakukan saat teduh, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Jika memang boleh, jika memang bisa, tolong foto kegiatan Bapak Ibu di rumah yang ada hubungannya dengan saat teduh. Kami mau memastikan bahwa Bapak Ibu semua
di dalam kondisi rohani yang baik, tetap teguh di dalam Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan. Dan ingat ya, fotonya jangan di-post di dalam Facebook ini, tapi tolong kirim ke WA-nya Yuni Haryanti. Nanti kita mau bikin klipnya supaya kita bisa ada dokumentasinya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya.